Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk bertafaqquh fid din, yaitu memperdalam ilmu agama. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya bahwasanya at-tafaqquh fid din min afdhalil a'mal. Memperdalam keilmuan tentang agama Islam adalah sebaik-baik amal ibadah. Ini nikmat yang harus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita din agama ini secara sempurna yang tak butuh tambahan-tambahan. Pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang metode buku Al-Fiqhul Muyassar dan juga muqaddimah tentang fikih, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat al-amaliyah yang bersangkut paut tentang amal ibadah seorang hamba al-muktasabah yang diambil dari min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke bab pertama, yaitu kitab Thaharah. Kitab Thaharah. Dalam kitab Thaharah ini nanti kita akan membahas 10 bab. Dan setiap bab ada sub-sub bahasan terkecil. Nanti bab pertama yang akan kita bahas adalah fi ahkamut thaharat wal miyah. Hukum-hukum thaharah dan air. Yang kedua hukum aniyah, yaitu bejana. Yang bab ketiga yaitu hukum qada'il hajah wa adabiha, tentang qada'il hajah dan juga adab-adabnya. Yang keempat atau bab keempat adalah tentang siwak dan sunanul fitrah. Bab yang kelima tentang hukum berwudu. Bab keenam tentang hukum mengusap 2 sepatu dan juga serban dan juga jabirah ataupun perban. Dan bab ketujuh adalah hukum tentang mandi. Bab kedelapan yaitu tentang hukum tayammum. Bab 9 yaitu hukum tentang najis-najis dan cara membersihkannya. Yang ke-10 adalah tentang haid dan nifas. Inilah nanti bab-bab yang akan kita pelajari dalam bab Thaharah. Kemudian kita langsung melangkah ke bab pertama, al-babul awal fi ahkamit thaharati wal miyah. Bersuci dan juga tentang air. Dalam bab ini akan kita bahas beberapa subbahasan. Yaitu yang pertama fi ta'rif bit thaharah, yaitu definisi tentang thaharah dan penjelasan tentang urgennya atau pentingnya thaharah dalam Islam, dan juga akan kita bahas macam-macam thaharah tersebut. Kemudian muallif mengatakan ahammiyatut thaharah wa aqsamuha, urgensi bersuci dan juga macam-macamnya. Perlu kita ketahui bahwasanya at-thaharah hiya miftahus shalah. Thaharah itu adalah kuncinya salat. Di sini perlu kita bahas bahwasanya kita katakan bersuci itu adalah kuncinya salat. Dan kita ketahui salat itu adalah rukun Islam yang kedua. Kenapa para ulama ketika menulis buku-buku mereka dalam buku fikih, mereka membuat bab pertama adalah thaharah. Kenapa tidak bab salat? Padahal salat itu adalah
hukum atau rukun Islam yang kedua. Tentunya karena toharoh itu memiliki hubungan penting dengan sholat. Kenapa? Wa aqidu syurutiha. Karena syarat terpenting untuk melakukan sholat itu adalah toharoh, dalam keadaan bersuci. Wasyartu la budda an yataqaddam 'alal masyhud. Syarat itu harus lebih didahulukan daripada yang disyaratkan tersebut. Maksudnya kita katakan toharoh itu adalah syarat sahnya sholat. Jadi kita harus mengutamakan toharoh dulu, kemudian baru melaksanakan sholat. Pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan bahas bagian ataupun macam-macam toharoh. Wat toharatu ala qismain. Toharoh itu ada dua bagian. Yang pertama toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah atau toharoh batiniyah, yaitu memperhatikan kesucian bagian hati atau batin kita. Mu'allim mengatakan, apa itu toharoh ma'nawiyah? Toharoh ma'nawiyah adalah toharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Mensucikan diri kita ini atau hati kita ini daripada kesyirikan dan juga maksiat. Kita harus berusaha untuk membersihkan jiwa kita, hati kita ini dari kesyirikan. Karena syirik merupakan dosa paling terbesar, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelaku syirik kalau tidak bertaubat sebelum meninggal. Dan juga kita harus membersihkan hati kita ini daripada maksiat. Dan juga termasuk toharoh maknawi adalah membersihkan hati kita daripada sifat iri, dengki, dan juga benci kepada saudara kita sesama muslim. Karena kita dituntut dalam syariat Islam harus senantiasa berbuat baik, cinta kepada saudara kita. Bahkan keimanan diangkat dari kita secara sempurna kalau kita tidak mencintai saudara kita sesama muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi inilah toharah maknawiyah yang harus kita laksanakan dan juga kita tunaikan. Wa kullu ma rana alaihi, maksudnya dikatakan muallif di sini, toharah maknawiyah adalah taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi, yaitu membersihkan hati daripada kesyirikan dan juga maksiat dan dari segala yang menodai hati kita. Wahia ahammu min taharatil badan, dan ini lebih penting daripada mensucikan diri kita. Mensucikan bagian batin kita, hati kita ini lebih diutamakan dalam syariat Islam dibanding mensucikan diri kita. Wala yumkin an tatahaqqaq taharatul badan ma'a wujudi najas syirk kama qala ta'ala innamal musyrikuna najas. Dan tidak mungkin tercapai sucinya sebuah badan kita ini, jiwa kita ini, kalau masih melakukan kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maksudnya di sini najis adalah najis maknawiyah. Mereka dianggap oleh Allah najis karena mereka tidak lepas dari syirik. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita jaga, yaitu toharah ma'nawiyah, yaitu mensucikan moral hati kita, mensucikan batin kita. Ini adalah toharah bagian pertama. Kemudian toharah yang kedua adalah toharah al-hissiyah, yaitu mensucikan badan kita.
Apa yang dimaksud taharah hissiyah? Muallim mengatakan at-taharah al-hissiyah wa sayati tafsiluha al-qaul fiha fil asr at-taliyah. Dan ini akan kita jelaskan pada sesi kali ini. Muallim mengatakan ta'rifuha, taharah hissiyah inilah yang kita bahas dalam bab fikih. Akan tetapi kalau taharah ma'nawiyah itu dibahas dalam bab tauhid atau aqidah. Kita langsung melangkah kepada at-taharah al-hissiyah. At-taharah al-hissiyah adalah ta'rifuha wa hiya fil lughah. Definisinya secara bahasa an-nadhafatu wan nazahatu minal aqdhar. Bersih, wan nazahah juga bersih minal aqdhar, dari kotoran-kotoran, yaitu membersihkan sesuatu ataupun diri kita dari kotoran-kotoran. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah menurut para ulama ahli fikih, at-taharah adalah raf'ul hadath wa zawalul khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan hadas itu adalah suatu sifat yang ada pada diri seseorang yang membuat dia terhalang untuk melakukan sholat ataupun ibadah yang lain yang disyaratkan harus bersuci. Para muallif mengatakan di sini, wal muradu birtifa'il hadas. Adapun maksud dengan mengangkat hadas tersebut adalah izalatul wasfil mani'i minas shalah biisti'malil ma' fi jami'il badan. Yaitu adalah menghilangkan sifat yang menghalangi kita untuk melakukan sholat. Bagaimana menghilangkan sifat tersebut? Yaitu dengan biisti'malil ma', memakai air untuk menyiram seluruh badan kita. Ataupun bisa kita katakan mandi kalau dia inkana al-hadas akbar, kalau itu adalah hadas akbar. Jadi kita katakan tadi adalah menghilangkan sifat yang menghalangi seseorang untuk melakukan sholat ataupun ibadah yang lain yang disyaratkan harus taharah dengan menggunakan air untuk seluruh badan kita ataupun mandi kalau itu hadas akbar. Wa in kana hadatan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyah. Akan tetapi kalau hadas kecil cukup mengalirkan air kepada anggota-anggota tubuh yang masuk dalam berwudu, tapi harus dengan niat. Jadi kita katakan sekali lagi, at-taharah raf'ul hadath, yaitu mengangkat hadas. Jadi seseorang yang kencing umpamanya, dia itu dikatakan orang yang berhadas sampai dia mengangkat sifat hadas tersebut dari dia dengan berwudu. Ketika dia sudah berwudu, maka dia tidak dikatakan lagi orang yang berhadas. Kemudian kita katakan tadi kalau hadas besar diangkat dengan mandi, kalau hadas kecil cukup dengan berwudu. Wa in faqadal ma' aw ajaza anhu istamala ma yanubu anhu. Akan tetapi kalau dia tidak mendapatkan air ataupun lemah, tidak bisa mendapatkan air, baik itu dengan sakit ataupun musuh menguasai air ketika di medan perang, tidak ada air, maka mereka boleh untuk bertayamum ataupun kepada hal yang bisa mewakili untuk bersuci tersebut. Wa huwa at-turab, yaitu dengan debu ataupun tanah. Ala sifat al-ma'mur biha syar'an, yaitu harus sesuai dengan sifat yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dan ini akan kita pelajari dalam bab tayamum. Kemudian
kita telah membahas raf'ul hadas, mengangkat hadas. Kemudian yang kedua, zawalul khabath, bagaimana kita menghilangkan najis tersebut. Al-muallif mengatakan wal muradu bi zawalil khabath. Adapun yang dimaksud dengan menghilangkan khabath adalah zawalun najasah minal badani wath thawbi wal makan, yaitu menghilangkan najasah atau najis-najis dari badan kita ataupun pakaian kita dan juga tempat kita mau beribadah. Kemudian fathaharatul hissiyah ala naw'ain. Toharah hissiyah, kita katakan tadi toharah itu ada dua bagian, toharah maknawiyah dan toharah hissiyah. Dan toharah hissiyah inilah yang kita bahas dalam bab fiqih. Fathahara hissiyah ala nu'ain. Toharah hissiyah itu ada dua macam. Toharah hadas wa takhtassu bil badan, yaitu bersuci dari hadas itu hanya untuk badan kita. Akan tetapi wa toharah khobath, bersuci dari khobath atau najasa itu untuk badan, pakaian dan juga tempat kita untuk beribadah. Kemudian wal hadatsu ala naw'ain. Orang yang berhadas atau hadas ini kita kelompokkan menjadi dua. Ada hadas asghar, yaitu hadas kecil, wa huwa ma yajibu bihil wudu. Maka cara orang mengangkat hadas dari dia, kalau dia hadas kecil adalah cukup dengan berwudu. Kalau ada air, kalau tidak bertayamum. Adapun hadas akbar, wa huwa ma yajibu bihil ghusl, yaitu harus dengan mandi. Contohnya ada orang junub atau bersih dari haid atau nifas, dia harus mandi karena dia tergolong dalam hadas akbar. Kemudian al-khabath ala thalathati anwa'. Dan khabath atau najasah atau najis itu ada tiga macam cara membersihkannya. Khabath yajibu ghusluhu, yaitu ada najis itu yang wajib kita cuci. Ketika najis itu ada dalam pakaian kita umpamanya atau dalam tempat kita mau beribadah, harus kita cuci. Seperti kotoran hewan umpamanya harus kita cuci, yaitu hewan-hewan yang memang dimasukkan dalam bab najasa. Dan juga kotoran manusia umpamanya itu harus dibersihkan. Wa khabath yajibu naqhu, dan ada juga kotoran najis yang hanya cukup ataupun cukup dengan memercikan air. Ini seperti kencing anak laki-laki yang masih menyusu dan belum memakan selain susu ibunya. Karena Rasulullah mengatakan al-gulam, baulul gulam, kencing anak laki-laki yang masih menyusu cukup dipercikan air ke tempat yang kena kencing tersebut. Adapun anak bayi perempuan walaupun masih menyusu harus dicuci. Wa khubthun yajibu mashuhu, dan ada juga najis yang cukup dengan mengusapnya atau melapnya dengan lap ataupun kain. Pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita sudah paham apa itu ta'rif ataupun definisi tohar. Definisi tohar itu dalam buku Al-Fiqhul Muyassar disebutkan hanya dua, yaitu raf'ul hadath, mengangkat hadas, dan wazawal al-khabas, dan menghilangkan najis. Dan dalam buku-buku lain ada tambahannya, dan nanti akan kita jelaskan. Dan dalam bab ini para ulama ada membedakan hadas dengan khabas. Apa perbedaan hadas dengan khabas? Yang pertama adalah kalau mengangkat hadas dari kita, dari diri kita, umpamanya kita kencing ataupun buang angin umpamanya, kita harus berniat
menghilangkan hadas itu dari kita. Beda halnya dengan najis. Kalaupun kita tidak meniatkan dalam diri kita atau dalam hati kita ingin menghilangkan najis tersebut, kalau dia sudah hilang, dia dianggap hilang dalam syariat Islam. Contohnya, si fulan umpamanya dalam perjalanan, tiba-tiba anak atau bayinya kencing di dalam bajunya. Dan mereka dalam perjalanan naik kereta, tiba-tiba di tengah jalan hujan turun. Dia tidak berniat menghilangkan najis tersebut dari dirinya, akan tetapi hujan turun dan mengaliri bajunya, dan di sini disebutkan najis itu telah hilang. Beda halnya dengan hadas. Umpamanya si fulan, dia berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, tiba-tiba dia mau sholat lupa. Dan dia selesai sholat, baru ingat bahwa dia sebelum sholat adalah berhadas. Baik itu wuduknya batal, ataupun tadi dia keluar sesuatu dari dua jalan, baik dari jalan depan ataupun belakang. Dia lupa dan kemudian melakukan sholat. Apakah dia cukup dengan sholatnya atau mengulanginya? Tentunya dia harus mengulangi sholatnya, karena dia harus berniat untuk menghilangkan hadas dari dirinya. Baiklah pendengar ID yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan pertama hadas dengan khabas. Dia harus, kalau hadas harus berniat untuk mengangkat hadas tersebut dari diri kita. Kalaupun khabas atau najis tidak perlu dengan niat. Kemudian perbedaan yang selanjutnya tentang raf'ul hadas wa zawalul khabas adalah bahwasanya tempat tidak mempengaruhi dalam hadas. Maksudnya apa? Umpamanya si fulan buang angin, dia tidak perlu mencuci tempat keluarnya angin tersebut untuk mengangkat hadas tersebut. Dia cukup berwudu. Akan tetapi khabas, dia harus membersihkan tempat yang kena najis itu. Ini perbedaan yang kedua. Hadas, kita ulangi, hadas menghilangkannya atau mengangkatnya harus dengan niat. Kalau najis tidak dengan niat pun tetap hilang. Adapun yang kedua, hadas, dia menghilangkannya tidak melihat tempat keluar hadas tersebut. Contoh buang angin, kita tidak harus cuci tempat keluar angin tersebut. Cukup dengan mencuci muka ataupun tempat-tempat ataupun anggota tubuh yang diwajibkan ketika berwudu. Adapun dengan khabas, dia harus bersangkut paut dengan tempat adanya najis tersebut. Najis tersebut harus dibersihkan dari tempat yang ada najis tersebut. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkat, menghilangkan hadas itu bisa dengan berwudu, bisa dengan mandi, bisa dengan tayamum, raf'ul hadas. Menghilangkan najis bisa dengan dicuci, bisa dengan dipercik-percikkan, itu tergantung yang kita sebutkan tadi, dan bisa juga dilap dengan kain basah ataupun dengan alat-alat lap yang lain. Baiklah pendengar ID TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan sedikit tentang definisi thaharah. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang masih dalam keadaan suci dan dia mau berwudu lagi? Umpamanya si fulan masih dalam keadaan berwudu dan dia mau memperbaharui wudunya.
dia tidak mengangkat hadas dan juga tidak menghilangkan najis. Makanya para ulama mengatakan definisi toharah yang paling sempurna sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bukunya Syarhul Muhadzab, dia menambah sedikit, yaitu raf'ul hadas wa zawalul khabath au fi ma'nahima au fi suratihima. Artinya adalah mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis, ataupun yang semakna dengan itu ataupun yang sesuai dengan itu. Apa artinya semakna dengan itu? Yang saya katakan tadi, bulan masih dalam keadaan berwudu, bersuci, kemudian dia memperbaharui wudunya, maka inilah yang dinamakan semakna dengan itu. Jadi secara singkat kita ringkaskan definisi toharo itu adalah mengangkat hadas, menghilangkan najis, ataupun yang semakna dengan itu. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sub bahasan pertama. Kita melangkah kepada sub bahasan yang kedua, al-mas'alah ats-tsaniyah al-ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharah. Artinya adalah air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Artinya bersuci itu membutuhkan kepada sesuatu sarana ataupun alat yang digunakan untuk bersuci. Yuzalu bihin najis wa yarfa'u bihil hadath wa huwal ma'. Yang mana dengannya nanti kita akan menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas, wa huwa al-ma', yaitu salah satunya adalah air. Jadi air ini salah satu sarana untuk kita gunakan dalam bersuci. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi at-taharatu wal ma'ut tahur. Adapun air yang bisa kita gunakan untuk bersuci adalah al-ma'ut tahur, yaitu air yang tahur. Apa itu air tahur? Adalah ma'ul mutlaq, air yang suci lagi mensucikan. Wa huwa at-tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi, adalah air yang suci lagi mensucikan. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi, adalah air yang masih dalam sifat asal penciptaannya. Maksudnya air itu belum bercampur dengan sesuatu. Itu namanya air mutlak yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ai ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, ataupun air itu masih seperti sifat sebagaimana dia diciptakan. Sawa kana nazilan minas sama, baik air itu yang turun dari langit seperti kal matar, air hujan, wadhabus thuluth wal barad, ataupun air salju yang cair, dan juga al barad, air-air yang dingin. Au jariyan fil ard, ataupun air yang mengalir di bumi ini, kama il anhar wal uyun wal abar wal bihar, seperti air sungai, wal uyun mata air, wal abar air sumur, wal bihar dan juga air-air laut. Jadi inilah air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ma'ul mutlaq, air yang masih dalam keadaan sifat asalnya. Dan apa dalilnya? Sebagaimana kita katakan sebelumnya, fikih itu adalah diambil atau disimpulkan dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bih. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan air dari langit untuk kalian bersuci dengannya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita air yang turun dari langit itu dapat kita gunakan untuk bersuci.
Wa liqaulihi ta'ala, dan juga firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama' ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang tahur. Kita katakan tadi apa itu tahur? Ma'ul mutlaq, air yang suci lagi mensucikan. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khotoyai bil ma'i was salji wal barad. Ini adalah doa iftitah dalam salat. Salah satunya Rasulullah ketika mau salat, habis takbiratul ihram membaca doa iftitah, salah satunya Allahumma ghsilni min khotoyai bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, sucikanlah saya atau bersihkanlah saya dari dosa-dosa yang saya lakukan dengan air dan juga es, salju, wal barad, dan juga air-air yang dingin. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Ketika Rasulullah ditanya tentang air laut, Rasulullah mengatakan wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Artinya air laut itu airnya suci dan mensucikan, al-hillu maitatuhu, dan juga bangkainya halal dimakan. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan muallif mengatakan di sini wala tahsulut taharatu bima'i' ghairil ma', dan tidak boleh kita gunakan benda-benda cairan untuk bersuci selain air. Seperti kalkhil, cuka umpamanya, benzin ataupun bensin, wal asir, sirup ataupun jus, wal laimun, air perasan es, perasan jeruk umpamanya, juga tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Jadi intinya tidak boleh kita gunakan sarana yang cair untuk bersuci selain air. Yaitu dari mana kita ambil kesimpulan ini? Tentunya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban. Artinya falam tajidu ma'an, apabila kalian tidak menemui air, fatayammamu su'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayammum dengan debu yang thayyib, yang baik. Falau kana, disebutkan di sini, falau kanat at-taharatu tahsul bima'i ghairil ma' lanukila 'adimul ma' ilaihi wa lam yunqal ila turab. Kalau seandainya bertoharah atau bersuci itu boleh dengan cairan selain air, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi orang yang tidak mendapatkan air untuk bersuci dengan cairan-cairan yang kita katakan tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk bersuci dengan sarana turab, debu. Disebutkan falam tajidu ma', apabila kalian tidak menjumpai atau tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan turab yang thayyib. Allah tidak mengatakan jika kalian tidak menjumpai air maka bersucilah dengan cairan-cairan yang lain. Tidak disebutkan seperti itu. Akan tetapi Allah mengatakan kalau tidak ada air yang suci, maka melangkah ke bentuk yang lain, yaitu tayammum dengan turab. Allahu a'lam. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan sub yang pertama, yaitu definisi thaharah, yang itu ada dikumpulkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
yaitu apabila janganlah, fala taqrabuhunna, Allah mengatakan fala taqrabuhunna hatta yatahurna. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka bersih dari najis, yaitu berhenti nifas ataupun haid. Ini kita katakan tadi hilang dari najis. Fa idza tatahharna, dan apabila mereka telah bersuci, maksudnya bersuci di sini adalah mandi ataupun dengan cara yang lain. Kalau tidak ada air bertayamum umpamanya, maka boleh mendekati istri. Jadi para ulama mengambil definisi yang singkat ini tentunya dari dalil. Contohnya ayat yang saya bacakan tadi. Dan juga kita telah menyelesaikan sub bahasan yang kedua, yaitu adalah air apa saja yang boleh kita gunakan untuk bersuci, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Baik itu air yang turun dari langit ataupun air yang mengalir di bumi ini. Kemudian kita akan membahas sub bahasan ketiga, al-ma idza khalatahu najasah. Bagaimana hukumnya jika air yang kita gunakan untuk bersuci itu bercampur dengan najis? Al-ma idza khalatahu najasah fa ghayyarat ahadu awsafihi ats-tsalatsa rihuhu aw ta'muhu aw launuhu fahuwa najisun bil ijma' la yajuzu isti'maluh. Air yang telah bercampur dengan najis sehingga berubah salah satu dari tiga sifat aslinya, yaitu baik itu rihuhu baunya, au ta'muhu ataupun rasanya, au launuhu ataupun warnanya, maka dia itu disebut air najis. Ijma, di sini para ulama berijma, maka air tersebut bernajis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wala yajuzu isti'maluhu, artinya tidak boleh digunakan untuk bersuci. Fala yarfa'ul hadath, dan air ini tidak bisa mengangkat hadas dari seseorang. Umpamanya seseorang mau berwudu di kamar mandi dan dia melihat air di embernya itu berubah warnanya, umpamanya yang biasa airnya bening berubah menjadi coklat, maka dia berwudu dengan air itu tidak sah dan tidak bisa mengangkat sifat hadas dari dirinya. Dan si fulan tersebut masih disebut dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wala yuzilul khabath, dan tentunya air kalau sudah berubah salah satu dari sifatnya tidak juga membersihkan najis. Sawa disebutkan baik air tersebut banyak ataupun sedikit, sawa kana katsiran aw qalilan. Amma in khalatathu najasah wa lam tughayyir ahad awsafihi, akan tetapi jika air tersebut bercampur dengan najis dan tidak mengubah salah satu dari sifatnya, baik itu baunya ataupun rasanya ataupun warnanya, maka mereka mengatakan di sini ada dua. Fa in kana katsiran lam yunajjis wa tahsulu at-tahara bihi, dan apabila air tersebut banyak maka air tersebut tidak disebut air bernajis dan bisa taharah dengannya. Wa amma in kana qalilan fayunajjis, akan tetapi kalau air tersebut sedikit maka bernajis. Wala tahsulu at-taharatu bihi, maka tidak boleh bertaharah bersuci dengannya. Wa haddul ma al-katsir ma balagha qullatain fa aktsar wal qalil ma duna dzalik. Dan di sini muncul pertanyaan, bagaimana kita membedakan air sedikit dengan banyak tersebut?
maka mereka membuat had, batasan. Apabila air tersebut lebih dari 2 kullah, maka dia banyak. Dan apabila air tersebut di bawah 2 kullah, maka air tersebut sedikit. Kita ringkas. Yang pertama tadi, apabila air bercampur dengan najis dan tidak mengubah salah satu sifatnya, dan itu perbedaan para ulama, nanti saya jelaskan. Dan apabila najis bercampur dengan air dan mengubah salah satu sifatnya, baik warnanya, rasanya, dan juga baunya, itu ijma ulama bahwa air itu bernajis, tidak bisa digunakan untuk bersuci ataupun bertoharah. Dalam buku ini disebutkan apabila bercampur dengan najis dan tidak mengubah warnanya, dia buat dalam 2 hal. Jika airnya banyak, boleh dilakukan untuk bersuci. Jika sedikit, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Akan tetapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Tentunya mereka berbeda pendapat, tentunya mengambil istimbat ataupun kesimpulan dari dalil. Yang mana dalil itu nanti akan kita sebutkan, yaitu dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma tahur la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu akan selalu tahur, bersih dan bisa mensucikan. La yunajjisuhu syai', tidak ada yang bisa membuat air itu disebut bernajis. Dan hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmilul khubuth. Apabila air tersebut mencapai 2 kullah, maka tidak bisa disebut dengan air yang bernajis. Dan di sini saya katakan tadi perbedaan ulama, bahwasanya jika air tersebut baik banyak ataupun sedikit, dan insya Allah ini yang paling kuat pendapatnya, yang paling rajih, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika air tersebut bercampur dengan najis dan tidak mengubah salah satu sifatnya yang 3, baik itu rih, baunya, atau ta'muhu, ataupun rasanya, au launuhu, ataupun warnanya, maka dia tetap bisa dipakai untuk bersuci. Dan inilah saya lihat pendapat yang paling kuat. Jadi kita simpulkan, jadi ada 2. Yang pertama, jika air tersebut bercampur dengan najis dan mengubah salah satu sifatnya atau lebih, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka para ulama ijma sepakat bahwa air tersebut bernajis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan jika air tersebut bercampur dengan najis, tidak mengubah salah satu sifatnya, maka boleh digunakan untuk bersuci, baik itu airnya banyak ataupun sedikit. Allahu a'lam. Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan yang pertama definisi thaharah. Yang kedua, kita telah menyelesaikan dengan apa kita berthaharah, yaitu air apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Dan yang ketiga,
Bagaimana jika air tersebut bercampur dengan najis? Baiklah pendengar IDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dalam pertemuan kita ini kita cukupkan sampai di sini. Apa yang saya sampaikan, jika itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan jika itu salah dari diri saya sendiri dan juga godaan iblis, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.